Contoh 14.1, memilih jaringan transportasi. Di sini kasusnya adalah ada sebuah jaringan toko retail yang memiliki 8 toko yang disuplai dari 4 supplier. Jenis transportasi yang dipakai adalah truk dan kapasitas 40.000 unit dan biayanya adalah 1.000 US dollar ya sekali loading ya, dan juga 100 dolar per pengiriman. Nah, sehingga truk melakukan 2 delivery itu akan mendapatkan charge itu 1.200 ya. Kemudian biaya simpan pada gudang di retail ya adalah 0,2 US dollar per unit ya. Nah, di sini Vice President Supply Chain ya mempertimbangkan apakah akan menggunakan direct shipping from supplier to retail store ya, atau menggunakan mid-run ya, from supplier to retail store ya. Jadi apakah dikirim langsung dari supplier ke retail store ya, atau mid-run ya, jadi dari supplier dari ke retail, kemudian ada beberapa retail yang kemudian dikirim ya dalam satu pengiriman. Kalau yang pertama ini direct shipping, jadi hanya satu kali ya dari supplier langsung ke retail ya. Nah, kalau mid-run ini dari supplier bisa ada beberapa retail yang dikirim ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, apa yang direkomendasikan kalau misalnya penjualan tahunan untuk setiap produk pada setiap toko retail adalah 960.000 unit. Nah, kemudian kalau misalnya total penjualannya itu adalah 120.000 unit, ya bukan 960.000 unit. Nah, apa yang direkomendasikan ya? Apakah jaringannya sama atau berbeda? Baik ya, nah kita coba di sini menggunakan Excel ya. Jadi data-data tadi kita masukkan dalam input data. Jadi jumlah supplier 4, jumlah toko retailnya 8, kemudian demand-nya 960.000 ya. Kemudian biaya tetap setiap truk itu adalah 1.000 US dollar ya. Ini kan, kemudian kapasitas truknya 40.000, biaya simpan setiap per tahun per unit ya 0,2 dolar ya. Kemudian biaya delivery-nya ya adalah 100 US dollar ya. Nah, ini kan. Nah, baik. Nah, kita di sini coba analisis ya. Yaitu pertama dengan direct shipping using full truck ya. Nah, jadi pengiriman ya, karena kapasitas truknya tadi kan 40.000 ya, maka setiap pengiriman itu adalah 40.000 ya. Nah, karena direct shipping ya, maka 40.000 itu langsung dikirim ke satu toko retail ya, satu toko retail. Nah, average inventory-nya ongkos inventory rata-rata tahunannya adalah total ya dibagi 2 ya, jadi 20.000 ya. Nah, kemudian total shipment per tahun ya, per tahun berarti demand ya 960.000 dibagi kapasitas setiap pengiriman ya. Jadi di sini kita memperoleh 24.000 shipment per tahun ya, untuk setiap supplier ke setiap retail gitu kan. Nah, kemudian di sini kita hitung ya biaya truk ya
untuk setiap retail store per supplier ya. Maka di sini ya kita peroleh ya 24 ya dikali ya berapa ongkos kirim ya yang ditambah dengan 1000 ditambah 100 ya di sini kan. Nah, sehingga hasilnya adalah 26.400 ya. Nah, ini untuk satu supplier ya. Satu supplier ke satu toko. Nah, berarti kalau ada 8 toko dan 4 supplier ya, berarti dikalikan 8 kali 4 ya. Ini ya. Kali 8 kali 4. Hasilnya adalah 844.800 ya US dollar. Nah, ini kan. Ini untuk total ya, total ongkos transportasi. Nah, kemudian kita coba hitung juga ongkos simpan ya. Ongkos simpannya adalah 0,2 per unit ya per tahun ya. Nah, jadi kalau yang disimpan rata-rata tahunannya 20.000 berarti dikalikan. Nah, 20.000 dikalikan 0,2 hasilnya 4.000. Ya. Nah, ini untuk satu retail satu produk ya atau satu supplier. Nah, berarti kalau untuk semua retail dan juga untuk semua produk dari supplier dikalikan 8 kali 4 ya. Seperti itu ya. Nah, ini kemudian hasilnya adalah 128.000. Nah, total dari ongkos simpan ditambah dengan ongkos transportasi ya. Ini ya berarti 844.000 ya ini. Ditambahkan 128.000 ya. Sehingga hasilnya adalah 972.800 ya. Ini adalah ongkos simpan dan juga ongkos transportasi untuk kasus direct shipping using full truck ya. Nah, ini ya. Hasilnya 972.800. Nah, sekarang bagaimana untuk kasus Migran ya. Nah, Migran ini skenario di sini adalah kalau misalnya Migrannya untuk 2 toko ya. Jadi dari supplier ya, dia mengirim ke 2 toko ya untuk setiap truknya. Nah, berarti di sini jumlah truknya ya, jumlah tokonya per truk itu ya, per pengiriman adalah 2 ya. Nah, sehingga bed size-nya berapa kita kirim ya, kapasitasnya kan 40.000 ya. Dibagi 2 ya, jadi 2.000. Kemudian average inventory at store ya, berarti dibagi 2 ya bed size setiap pengiriman per tahunnya ya. Bagi 2 menjadi 10.000 ya. Nah, kemudian berapa total pengiriman ya per tahun ya. Total pengiriman per tahun ya adalah demand-nya ya, demand-nya 960.000 kan. Ya, dibagi bed size-nya ya. Kali pengiriman kan 20.000 ya. Sehingga ada 48 ya kali pengiriman per tahun. Ya. Untuk kasus Migran ya per supplier. Nah, kemudian kita hitung ya berapa biaya transportasi ya per retail per supplier ya. Nah, jadi kita hitung ya di sini 48 kan ya. Nah, ini kan per Migran atau per pengiriman ya. 48 ya. Nah, kemudian dikali sekali kirim kan 1.000 ya. Nah, ini ada 2 toko ya, berarti dibagi 2 ya. Karena kita hitungnya kan per toko. Nah, ditambah biaya delivery-nya ya. Delivery-nya. Nah, ini free cost-nya kan ya. Karena dihitung per toko dibagi 2. Kemudian ditambah biaya delivery-nya. Nah, hasilnya kita peroleh 28.800 ya. Per Migran ya. Nah, kemudian karena ada
4 supplier dan 8 retail, ya maka dikalikan 4 kali 8 ya. Sehingga totalnya adalah 921.600. Nah ini ya. Ini adalah ongkos transportasi tahunannya. Nah sekarang kita hitung ongkos simpan ya. Ongkos simpannya ya 0,2 kali average inventory ya. Nah untuk setiap toko ya. Nah kemudian karena ada 8 tadi kan 8 toko retail dan 4 produk dari supplier ya. Nah kemudian dikali 8 kali 4 sehingga 64.000. Nah total ongkos kirim, ongkos transportasi ya, ongkos truk di sini ya, dan juga ongkos simpan adalah 985.600 ya. Nah, jadi kita di sini bisa membandingkan ya direct shipping ya, using full truck ya, dibandingkan dengan Migran using full truck lebih ekonomis ya direct shipping ya untuk kasus ini ya, yang dimana Migran itu adalah 2 toko ya. Nah sekarang kita lihat nih kalau misalnya demand per produk per toko itu adalah 120.000. Nah, jadi kita coba rubah di sini ya. Kita ubah di sini 120.000. Kita lihat ya. Jadi nah ya 120.000 ya. Nah, direct untuk dikirim ya. Nah, 233.600 ya. Jadi direct shipping full truck itu menjadi 233.000. Nah, sementara Migran ya menjadi 179.200 ya. Artinya kalau untuk kasus demand-nya 120.000 ya, Migran ini lebih ekonomis ya. Lebih ekonomis ya dibandingkan dengan direct shipping ya. Nah, kemudian kita lihat nih bagaimana kalau dengan menggunakan IOKI. Nah, jadi ini kan full truck ya, full truck load ya. Jadi kapasitas truknya 40.000, kemudian dikirim juga 40.000 jadi ya, sesuai dengan full trucknya. Nah sekarang kita pertimbangkan dengan IOKI. Jadi ongkos pemesanan minimum ya untuk meminimasi biaya simpan ya, economic order quantity. Nah berapa sih ya jumlah pemesanan untuk meminimasi biaya simpan ya. Nah ini ya rumusnya IOKI kan, akar dari 2 dikalikan dengan demand kali ongkos pengiriman ya, dibagi dengan ongkos simpan ya. Nah, sudah kita hitung di sini ya. Sudah kita hitung di sini, maka kita dapatkan ya. Ini kan untuk kasus 120.000 demand ya per store untuk setiap supplier ya. Kemudian ongkos kirimnya itu adalah 1.000 ya kan, di sini kan 1.000 ya, ditambahkan 100 kan, nah dibagi ongkos simpan ya, dibagi ongkos simpan, nah dibagi ongkos simpan ya 0,2 ini kan 0,2 ya, sehingga kita dapatkan ya hasilnya adalah 36.332 ya, 36.332 untuk pemesanan optimal ya, untuk jumlah pemesanan optimal ya. Nah berapa total ongkos kirim, ongkos simpan ya, 232.524 ya. Jadi 232 ya 524 ya. Nah jadi kalau untuk direct shipping ya, optimalnya itu ini ya, karena ini akan meminimasi
ongkos simpan, ya. Ongkos simpan ya. Jadi bukan full truckload ya. Jadi tidak dengan kapasitas truk penuh ya pengirimannya, tetapi ya sesuai dengan EOQ ya, Economic Order Quantity ya. Nah, berikutnya kita lihat gitu kan kasusnya ya. Kalau mikrannya itu untuk 4 toko ya. Ya, setiap truk ya. Dan setiap truknya itu penuh. Ya, setiap truknya penuh. Nah, jadi kita lihat ya di sini kita tinggal ganti nih jumlah toko ya mikrannya. Nah, jadi hasilnya adalah 166.400 ya, ini 166.400 ya. Nah, artinya apa di sini ya, bahwa dengan demand produk ya per toko itu 120.000 unit ya, mikran ya dengan 4 toko setiap rute itu lebih murah dibandingkan dengan direct network ya. Bahkan kalau misalnya menggunakan EOQ ya, karena EOQ hanya 232 kan ya, sementara mikran tadi 166, ini jauh ya. Nah ini kenapa ya? Ya karena direct network ya. Nah ini dia mengurangi ongkos transportasi ya, tapi meningkatkan ongkos simpan ya. Nah sementara mikran itu ya, karena di satu sisi meningkatkan ongkos transportasi, tapi mengurangi ongkos simpan. Nah di sini kita perlu melakukan trade-off ya, pada titik mana optimasi antara ongkos transportasi ya atau ongkos kirim ya dibandingkan dengan ongkos simpan. Ya, nah sehingga di situ kita bisa memilih mana yang paling ekonomis ya. Demikian ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan dari contoh 14.1 ini.